alam semesta, panas matahari. Kemudian pada percobaan panas matahari, alat dan bahannya yaitu 2 buah tempat air yang di sini saya menggunakan panci dengan ukuran yang sama, kemudian termometer, lempeng plastik transparan, dan stopwatch. Hasil dari pengamatan 30 menit kemudian yaitu panci tanpa lempeng 34,2 derajat Celcius dan panci dengan lempeng 34,7 derajat Celcius. Air terasa hangat, belum menunjukkan tanda-tanda panas. 60 menit kemudian panci tanpa lempeng 35 derajat Celcius dan panci dengan lempeng 35,5 derajat Celcius. Air hangat, suhu mulai meningkat secara perlahan. 90 menit kemudian panci tanpa lempeng 35,2 derajat Celcius dan panci dengan lempeng 35,9 derajat Celcius. Air hangat, nyaman disentuh dan belum cukup panas. 120 menit kemudian 35,6 derajat Celcius dan panci dengan lempeng 36,3 derajat Celcius. Air hangat dengan kenaikan suhu yang semakin jelas. 150 menit kemudian panci tanpa lempeng 36 derajat Celcius dan panci dengan lempeng 37 derajat Celcius. Air hangat mendekati suhu tubuh manusia. 180 menit kemudian panci tanpa lempeng dengan suhu 36, derajat Celcius dan panci dengan lempeng 37,6 derajat Celcius. Air hangat dan mulai terasa lebih panas dibandingkan pengamatan awal. 210 menit kemudian panci tanpa lempeng 36,7 derajat Celcius dan panci dengan lempeng 37,9 derajat Celcius. Air hangat cenderung panas namun masih aman disentuh. 240 menit kemudian panci tanpa lempeng 37 derajat Celcius dan panci dengan lempeng 38,2 derajat Celcius. Air hangat mendekati panas, kenaikan suhu semakin nyata. Kemudian pada menit 240 menit panci dengan lempeng 37 derajat Celcius dan panci dengan lempeng 38,2 derajat Celcius. Air hangat mendekati panas, kenaikan suhu semakin nyata. Pada menit 270 panci dengan lempeng 38,8 derajat Celcius dan panci tanpa lempeng 37,3 derajat Celcius. Pada 300 menit, panci tanpa lempeng 37,9 derajat Celcius dan menggunakan lempeng 39,2 derajat Celcius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu dan rekan-rekan semuanya. Saya Jalilatul Karamah dengan NIM 856298604. Saya merupakan mahasiswi Universitas Terbuka Padang dengan jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar dengan mata kuliah Praktikum IPA di SD. Kali ini kita akan melakukan pengamatan mengenai gerhana. Baiklah rekan-rekan semuanya, adapun tujuan dari praktikum alam semesta ini yaitu gerhana adalah membuktikan terjadinya gerhana. Gerhana merupakan peristiwa alam yang terjadi ketika cahaya matahari terhalang oleh suatu benda langit sehingga cahaya tersebut tidak dapat mencapai benda langit lainnya secara sempurna. Peristiwa ini terjadi karena kedudukan matahari, bumi, dan bulan berada pada satu garis lurus atau hampir segaris. Untuk memahami proses terjadinya gerhana, dapat digunakan alat sederhana berupa senter dan 2 buah bola. Senter kita gunakan sebagai matahari yang memancarkan cahaya, bola yang berukuran lebih besar digunakan sebagai model bumi, dan sedangkan bola yang lebih kecil kita gunakan sebagai model bulan. Pada proses terjadinya gerhana matahari, yaitu ketika bulan berada di antara matahari dan bumi, sehingga cahaya matahari yang seharusnya sampai ke bumi terhalang oleh bulan. Akibatnya, sebagian atau seluruh permukaan matahari tampak tertutup jika diamati dari daerah tertentu di bumi. Dalam peristiwa ini, senter kita nyalakan sebagai sumber cahaya yang mewakili matahari, dan bola kecil yang berfungsi sebagai bulan ditempatkan di antara senter dan bola besar yang mewakili bumi.
Ketika cahaya dari senter mengenai bola kecil, akan terbentuk bayangan pada permukaan bola besar. Bayangan tersebut menunjukkan bagian bumi yang mengalami gerhana matahari. Melalui percobaan ini, kita dapat mengetahui bahwa bulan berperan sebagai penghalang cahaya matahari. Daerah yang terkena bayangan inti atau umbra akan mengalami gerhana matahari total. Sedangkan daerah yang hanya terkena bayangan samar atau penumbra akan mengalami gerhana matahari sebagian. Apabila ukuran tampak bulan lebih kecil daripada matahari, maka akan terjadi gerhana matahari cincin, yaitu ketika bagian tengah matahari tertutup tetapi bagian tepinya masih terlihat membentuk cincin cahaya. Kemudian yang kedua yaitu proses terjadinya gerhana bulan. Gerhana bulan terjadi ketika bumi berada di antara matahari dan bulan sehingga cahaya matahari yang menuju bulan terhalang oleh bumi. Akibatnya, bulan tidak memperoleh cahaya matahari secara langsung dan tampak menjadi lebih gelap. Dalam peristiwa ini, senter kita gunakan sebagai matahari, bola besar sebagai model bumi, dan bola kecil sebagai model bulan. Bola besar ditempatkan di antara senter dan bola kecil. Ketika cahaya dari senter terhalang oleh bola besar, bayangan bola besar akan jatuh pada bola kecil. Hal ini menggambarkan keadaan ketika bulan memasuki bayangan bumi dan terjadilah gerhana bulan. Apabila seluruh permukaan bulan berada dalam bayangan inti bumi, maka terjadi gerhana bulan total. Pada kondisi ini, bulan sering tampak berwarna merah, tembaga karena sebagian cahaya matahari masih dibiaskan oleh atmosfer bumi. Jika hanya sebagian bulan yang masuk ke dalam bayangan inti bumi, maka terjadi gerhana bulan sebagian. Sementara itu, apabila bulan hanya melewati daerah bayangan samar bumi, maka terjadi gerhana bulan penumbra yang menyebabkan cahaya bulan tampak sedikit meredup. Baiklah rekan-rekan semuanya, dapat kita simpulkan dalam kegiatan praktikum alam semesta pada gerhana bulan dan gerhana matahari, bahwa gerhana terjadi akibat adanya penghalangan cahaya matahari oleh bumi atau bulan. Pada gerhana matahari, bulan berada di antara matahari dan bumi, sehingga bayangan bulan jatuh ke bumi. Sebaliknya, pada gerhana bulan, bumi berada di antara matahari dan bulan sehingga bayangan bumi jatuh ke bulan. Penggunaan senter dan bola sebagai model sederhana membantu kita menjelaskan untuk terjadinya kedua peristiwa tersebut secara lebih mudah dan nyata, sehingga konsep gerhana dapat dipahami dengan jelas.